Barang siapa yang seorang suami yang tanggal 10 Muharram atau hari Asyura nambahi blondo istrinya, yaitu istri dan anaknya, wasallallahu sanatan kudaha, Allah akan membuka pintu rizkinya seorang suami itu lebar-lebar selama setahun. Jangan orang bilang, Pak Ustadz teori, pulau pun praktek Pak. Sampai ron juga kan. Angel sampai ngono. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ustadz Marzuki Imron sudah hadir di antara kita dan waktu sudah menunjukkan pukul 06.58. Alhamdulillah juga jamaah yang hadir pagi ini sangat luar biasa sekali. Acara boleh kita mulai Bapak Ibu? Oke, siap ya, kita mulai pengajian pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustadz guru kita bersama, Ustadz Marzuki Imron atau yang dikenal dengan Ustadz Naruto. Selamat datang kembali di perumahan Green Menganti Ustadz di pengajian akad pagi. Insya Allah ini yang kedua kalinya beliau hadir di sini. Dan dari kemarin sudah ditunggu Ustadz sama ibu-ibu. Sepertinya di pertemuan pertama kemarin banyak penggemarnya dari Green Menganti. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid An-Nur, Bapak Sarina, dan Ketua Masjid Takmir Ketua Masjid Ar-Rafiq, Bapak Tel. Sampai lali Mas. Alhamdulillah sehat ya Mas. Alhamdulillah. Sampai kok gak jejer sama Pak Sarina. Tua-tua ini kira opo ini. Viral. Dan yang tidak lupa kami hormati saudara tuan rumah pagi ini, Abah Rusman yang sangat fenomenal, Bapak Ketua RT 25 selamanya ini RT gak iso dikudeta. Sehat Abah Rusman, sehat ya? Siap sambutan ya? Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengajian akad pagi Lentera Hati yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bersama kembali dalam pengajian akad pagi dalam keadaan sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, serta salawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, dari kemarin kan ibu-ibu ini kan sudah nunggu Ustadz Naruto. Besok pengajiannya Ustadz Naruto. Wah, ternyata bener yang datang luar biasa. Ini bapak-bapaknya juga rekor ini. Mbak, tadi Mbak Marijan datang loh. Masya Allah. Ini beliau sesepuhnya Green Menganti. Kalau nggak salah usia beliau sudah, kita Mbak 86 ya Mbak ya? 89 luar biasa. Ya, Bapak Ibu sahabat, saya mau coba tes dulu. Tadi yang ditunggukan Ustadz Naruto. Kemarin kan beliau sudah ngisi di pengajian di atas 20. Bapak-bapak kira-kira ingat nggak kemarin materinya apa yang disampaikan? Kalau ingat tak kasih hadiah. Bu, ingat Bu, bapaknya nggak mau jawab Bu, diem aja.
Kalau bapak-bapaknya diem, jangan diganggu. Karena banyak pikiran. Aku apa Pak? Kan gitu kemarin disampaikan sama Ustadz ya. Nanti kalau bapaknya diem, ngerokok jangan diganggu, biarkan aja. Apa Bu, kira-kira Bu, kemarin materinya yang disampaikan? Ayo, kayak ingat tak kasih hadiah Mas Batangan. Kopi. Bukan Mas Antam ini ya, Mas Batangan. Mas Bambang. Apa, ayo Bu? Ayo. Masih soal bapak-bapak suami, ayo. Apa? Yang Ustadz Naruto yang sebelumnya, insya Allah di bulan Desember juga di RT 20. YouTube-nya ada. Tahun kemarin. Bukan kemarin. Apa Bu? Apa? Suami yang baik. Ya, Hah? sama istri-istrinya yang cemburu gitu. Iya, suami yang baik itu suami yang Cemburu. yang takut istri, kata gitu. Ya Bu, tak kasih hadiah. Bisa langsung dilebur nanti emasnya di rumah ya. Jangan lupa ditambahkan gula. Kopi. Bukanya di rumah bukanya. Alhamdulillah pagi ini kita sangat semangat sekali. Biar tambah semangat kita yel-yel dulu. Biar bapak-bapaknya juga semangat, kita yel-yel dulu. Yel-yelnya pengajian akad pagi Lentera Hati, jaya jaya jaya. Pengajian akad pagi keluarga Sakinah tetap di hati. Siap Ge? Siap, semangat, ikuti saya. Pengajian akad pagi Lentera Hati, jaya jaya jaya. Pengajian akad pagi keluarga Sakinah tetap di hati. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Kurang kompak. Oh, kurang kompak. Ayo, satu kali lagi. Oh, videonya kurang kompak. Ya wes, kita ulangi lagi. Ini di video, nanti live di YouTube. Kita ulangi lagi ya. Yang lebih kompak, lebih semangat. Ibu-ibu yang Al-Banjari juga boleh ikut Al-Banjari, grup Samroh Al-Hidayah RW 9. Kemarin tadi sudah mengisi di peracara. Siap Ge? Pengajian Ahad pagi Lentera Hati, jaya jaya jaya. Pengajian Ahad pagi keluarga Sakinah tetap di hati. Luar biasa, beri tepuk tangan. Alhamdulillah kompak. Alhamdulillah. Pagi ini mari kita buka pengajian akad pagi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Alvin, putra dari Bapak Ali Mutaroh, dan nanti diterjemahkan oleh Ananda Lydia, putri dari Abah Rusman sendiri. Akan membacakan surat Al-Hasr ayat 18 sampai 24. Kepada Ananda berdua kami persilakan. Saya kira yang baca tadi Pak Rusman sendiri. Ini Ternyata anaknya ya. ini hasil latihan, yang latih Pak Rusman. Harus tetap yang latih harus. Yang latih Pak Rusman. Jadi nanti kalau ada batuknya Pak Rusman salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik, tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang beroleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Benar Allah yang Maha Agung.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah lagi Maha Agung. Demikian tadi pembacaan Al-Quran. Kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak kedua. Luar biasa sekali. Ternyata Pak Ruslan berhasil dikayanya luar biasa. Apalagi gurunya, muridnya aja seperti itu. Apalagi gurunya. Mau kita tes? Nanti habis ini ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah tadi untuk acara yang ketiga ini kita sambutan oleh tuan rumah. Nggak perlu kenalan kayaknya karena sudah terkenal beliaunya ini di mana-mana. Pak Rusman, ayo jodoh deh. Istrinya, putrinya, Bu Rusman, Burus. anak Rusman. Anak. Jasnya mana? Oh, Pak Samsul. Ajudan nih, oh benar. Masya Allah. Ya. Bu Rusman dimohon untuk dampingi Bapak. Iya, kita tolong didampingi di pagi hari ya. Iki enggak kabotan Bu Pak Rusman. Iya. Biasanya dampinginya kan malam saja ya Pak. Mbak Lia mana Mbak Lia? Mbak Lia. Mbak Lydia. Oh iya. Insyaallah. Bu Rusman ini kok mesti ya lah Pak Rusman sambutan ngono mesti delik opo aja nih. Pas sambutan mesti his. Ya wis sendiri. Ya sendiri katanya. Bagus, selamat kesini di situ. Jaro ning kono sampean rene ae. Di sini kesendirian. Iya. Masuk. Boleh kasih. Calon lurah Derancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lancar. Yang terhormat Bapak Ustadz Marzuki Imron, yang saya hormati, terima kasih sudah hadir di tempat saya. Siap. Yang terhormat Ketua Yayasan Lentera Hati Indonesia Bapak Roni, serta pembina Yayasan Lentera Hati Indonesia yaitu Bapak Taufik, serta Bapak pengurus-pengurusnya, pengurus Lentera Hati yang saya hormati. Gaya. Sisa ya. Kalah pedenya. Ketua Takmir Masjid An-Nur Bapak Sarino, monggo pinara. Ketua Takmir Ar-Roki Bapak Asep, monggo pinara. Pak RW. Baru yang baru. Ketua RW yang baru dan lama Bapak Sunardi, Mana. monggo. Berdiri. Ketua RT Sakgrin Manganti yang saya hormati, saya lupa namanya. Banyak RT-nya ya. RT-nya. Jangan lagi dari Sabang sampai Merauke.
Itu serta bapak-bapak, ibu-ibu yang hadirin yang saya hormati serta adik-adik yang saya cintai. Latihannya rembulan. Terima kasih. Terima kasih. Iya bahagia senyum terus ya. Apa lagi? Lali. Selawat serta salam saya tujukan kepada junjungan kita Nabi besar. Syukur sih. Oh, Bene. Kanggo konsentrasi. syukur alhamdulillah. Mulai ambiar. Bagus. Alhamdulillah kita panjatkan. Kita panjatkan. Oh, iya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat saya ini dalam acara pengajian rutinan tiap bulan Ahad pagi. Terima kasih Pak RW. Minum dulu. Semoga kita semua diberi kesehatan sehat. Selawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya. Ali. Taufik hidayahnya. Pemberi sapaan. Semoga kita diberi syafaatnya. Lancar sekian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Bapak Ustadz Marzuki Imron atau dipanggil nama kerennya yaitu Ustadz Naruto. Ustadz Naruto, selamat datang di tempat saya yang pertama di tempat saya. Berarti mau lagi nih. Mau lagi nih. Nanti bersambung ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ganti tempat ini ya. Terserah sampai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin tempat atau hidangan tidak berkenan dari bapak-bapak saya dan ibu-ibu, saya mohon maaf. 1000 maafnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungai ini Lebih baik daripada tahun lalu. Ya, lebih baik. bener. Masa 5 periode sambutan kok karena kemajuan ini luar biasa. Luar biasa. Nggak salah lah seumur hidup. Biasa merdeka. Iya, siap. Enggak, aku mau tanya sampai dari tadi senyum-senyum ya. Wis takok Bu RT lah. Sudah tanya Bu Rusman, iki jamaah sing teko kan wake. Sotone masak piro? Wah, yo aman yo. Yo wis. Saya tambahkan tambah dikit-dikit. Biasanya full. Ini satu porsi dibagi 2 dari.
Pokoknya tutup semua akeh. Wis Tapi kerupuk isi gede. Tutupi. Oke. Ya wes. Yes, terima kasih Pak Rusman. Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Rusman, Ketua RT 25 sekaligus tuan rumah di pengajian akan pagi ini. Alhamdulillah. Tadi kalau ketemu Pak Rusman itu pokoknya isinya seneng aja Bu. Isinya guyon tok. Di mana ada Pak Rusman, pasti di situ ada makanan. Ada makanan. Jadi kalau ada makanan beliau pasti wis bu posisi nanti nomor tak Ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini kita semuanya bahagia, mudah-mudahan bahagia dengan hadir di sini. Berikutnya yaitu yang tidak kalah menarik dan menghibur, yaitu Kidungan Cak Pratik. Ini katanya juga ditunggu sama ibu-ibu. Menghibur nek gak lali. Nah, kira-kira siapa sih ngenteni? Kerudung apa? Wonge teko. Apa kerudung pink? Kerudung keping? Apa kerudung ireng? Kerudung ireng. Weh, kerudung ireng. Wes siap wes. Oh ya. Oke. Ya wes monggo Pak Pratik, langsung saja. Lali repek. Bahasa isyarat ini. Seplanet. Wis kula mboten lucu Pak, kula kalah lucu kali Pak RT Pak. Sadar diri. Niku sebetulnya ngapunten sangat, niku wau kula rati mboten enak awak. Nggih, dados kula saderenge niku ngapunten sangat dumateng panjenengan sedaya. Ngoten lho. Nggih karena kula pun angsal DP mboten enak mboten dugi. Ngoten. Dadi kula paksaaken, nggih mboten paksa. Wis kewajiban kula harus hadir. Insyaallah ngoten. Wau mun kalau wingi pun di DP kali jam 4 Pak. Saya juga ada pingsan. Wah, alhamdulillah. Tinggi sana. Aduh, kok seneng. Lagi pas ketemu tantretan di BKP. Aduh, lagi sing lake, lagi ganteng, sing bini Dindra. Ya. Salam sih. Alhamdulillah. Engkau juga melok seneng lek kabeh padha seger waras. Tak iya. Ya. Memang ciri wanci lelewo tiga mati sormejono ulane jogelo wis carane. Tak iya. Ya wis iki carane sampai telopain tak uluk salam gelo ya. Kebiasaan. Alah ya apa uluk salam. Mati yang hati blonjo yang pasar babat. Kayak sambil terasi sopo sing jawab salam dengan semangat, insya Allah tambah rezeki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mantap. Dengan semangat, mudah-mudahan dicatat barek malaikat, termasuk ambal kula panjenengan sedaya bisa mengantar dapat tiket surganya Allah nanti di alam akhirat. Wes kula namung saged ndongaaken kemawon segot berkat iwahe tempe, aja lali ngombe kopi wedang jahe. Wis tak donga
manuk kabeh padha sehat-sehat wae tur akeh rezekine barokah umure barokah keluargane gampang gangsal golek sandang kelawan pangane kena disambung ibadah donya sampai dumugi akhirate. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan acara yang sama, pengajian Ahad pagi Lentera Hati Indonesia. Ajang berbagi manfaat, ajang berbagi ilmu, ilmu dunia hingga ilmu akhirat. Siap ngaji Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Wis, lek ana musik di musik ya, Pak. Kak ngitung kula nggih. Tangane lah. Karo. Dah. Tutup. Aku mang sempat pandengan tak lirik kiri kodek noleh kanan. Aku senengi gak karu-karuan dhewe iso teko ning pengajian. Ning daleme Abah Rusman. Mudah-mudahan kula panjenengan tambah rezeki, tambah iman. Balik oke ya, Bre. Asik. Sing tiarani kiai iku yo praneka ragam, carane dakwah yo macem-macem, kabeh mau sesuai pembawaan sing iso diterima berbagai kalangan. Memang benar bermacam-macam, ono sing nada kalem, ono sing lantang, ono sing sederhana mudah dipaham, malah ono sing dawa gawe sair hitungan. Gawe sair telur iku yo gak gampang, kadang sehari gak ketemu jodolan akhiran. Tiap hari gawe ore-oretan sampai nentekno buku akeh sagudang. Yuk, dangdutan. Ayo pas ya baru. Saire kebenaran gak lepas teko syariat Islam, uga realita dalam kehidupan. Aku senang oleh masukan, malah membuatku tambah iman. Walaupun badai menerjang, demi Islam tetap aku perjuangkan. Memang benar
ngono iku kata ambil hati sing penting oleh rito Gusti sing sampai no berkali-kali sholat 5 waktu ojo sampai lali ojo sholawat marang kanjeng Nabi itulah penuntut di akhirat nanti dakwaku memang ini iki lewat syair hitungan syar'i sing ono lenter hati insya Allah sampai akhir hidupku nanti. Negaranya hati. Lupayan seneng kok lunga nang Surabaya dekat semanten piatur Semanggi Surabaya lontong balak Wonokromo nggo menawi wonten lepat lan salah kula nedhi akune pangapura kudung ireng kaya ono sing ngagem kudung ireng dasare ayu atine ayu tiap hari gak lali sholat dikir malam iku mertondo imane kenceng kaya ali teke ngoten mawon terakhir Ono maneh. tuku kroto dimakan ikan kok ikan beli kroto buat makan burung elang Ustadz Naruto monggo kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungkem loh, sungkem. Mas batangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqni fahma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah hari ini kita semuanya diberikan kesehatan. Semoga sehat kita barokah semuanya, nggih. Semoga dengan kesehatan kita Allah membuat usia kita, aktivitas kita semuanya barokah. Dan semoga yang kena barokah bukan cuma kita tapi keluarga dan lingkungan sekitar kita mendapatkan barokah. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan uswatun hasanah terbaik buat kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kami hormati, warga Green Menganti yang dirahmati Allah, yang kami hormati seluruh jamaah Lentera di Indonesia, yang kami hormati Pak RT seumur hidup katanya, Pak Rusman G. Ini pertama kalinya Bu saya bersyukur kepada Allah pernah ceramah keliling Indonesia. Ini pertama kalinya saya melihat Pak RT dibully warganya. Biasa. Bener. Baru pertama kali se-Indonesia RT yang dibully warganya cuma jenengan. Itu mana orangnya TV? Itu bukti bahwa jenengan dicintai warga. Ya, betul. Dan saya melihat seperti ini, saya berpikir berarti
warga kampung Green Menganti ini, insya Allah kalau lihat RT-nya dan warganya seperti ini, insya Allah warganya rukun guyup adem lembut. Makanya kita setuju Pak RT ini selamanya. Selamanya dibully maksudnya. Punten bagi Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya senang sekali berada di sini. Ini kali keduanya saya sini, alhamdulillah. Meskipun kata beliau ini pertama kalinya di rumah beliau ya, karena sebelumnya saya di sini. Nanti bisa duduk ke depan, ya, diputer sama orang-orang. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan sesuatu yang singkat saja. Apa itu begini? Orang itu cenderung mengidolakan yang cocok dengan dirinya. Saya ulangi lagi, orang itu cenderung mengidolakan yang cocok dengan dirinya. Saya kasih contoh, saya kasih contoh. Orang misalnya bapak-bapak senang main sepak bola, maka akan mengidolakan pemain sepak bola. Anak-anak muda zaman sekarang paling ya yang disenangi Ronaldo sama Messi. Kalau yang bapak-bapak senior-senior zaman dulu David Beckham gitu kan dan sebagainya. Itu kalau orang senang main sepak bola maka ikan mengidolakan pemain sepak bola. Kalau ada orang senang main bulu tangkis maka akan mengidolakan pemain bulu tangkis. Seingat saya dulu Indonesia pernah punya pemain badminton atau bulu tangkis legenda, juara internasional, namanya Susi Susanti sama Alan Budi Kusuma. Kalau jenengan tahu nama ini Alan Budi Kusuma sama Susi Susanti, saya pastikan Anda tuwek. Yakin saya, karena yang muda-muda tidak akan paham. Apalagi jenengan bisa nyebut Rudi Hartono, itu luwe tuwek maneh. Itu something swinging sama ya senior. Jenengan jangan pamer ketuwean jenengan. Sampai nyebut lip syncing dan sebagainya. Artinya itu tadi, kita itu kalau suka cocok sama sesuatu, suka sama sesuatu akan mengidolakan dengan yang cocok dengan diri kita. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita suka sesuatu tapi tidak menemukan yang kita idolakan karena tidak cocok. Contohnya begini, jenengan seneng main sekak tapi tidak ketemu idola yang bisa dijadikan contoh untuk main sekak. Gak ketemu idola nih, bingung jenengan. Saya mau nyari idola seperti apa? Baik, Pak Ustadz, ini kita mau bahas tentang apa sih? Bahas tentang yang saya sebut di awal tadi, yang saya sebut Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Loh, apa hubungannya Ustadz dengan yang kita bahas tadi? Itu hebatnya Rasulullah itu berada di berbagai macam lini. Saya kasih contoh nih, kalau kita tidak bisa menemukan contoh, tidak bisa menemukan teladan, kita akan bingung. Saya kasih contoh, jenengan ngertos Nabi Sulaiman. Tahu Nabi Sulaiman Ibu? Siapa Nabi Sulaiman? Salah seorang nabi yang ditakdir oleh Allah. Nyon sewu, Nabi Sulaiman itu kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Kaya. Nabi Sulaiman itu sogene pol, kayanya pol. Artinya apa Pak Ustadz? Kanjeng Nabi Sulaiman itu sama Allah ditakdir untuk menjadi contoh buat orang yang kaya plus soleh. Saya ulang lagi, Nabi Sulaiman itu menjadi contoh buat orang kaya plus soleh, sehingga kalau ada orang soleh, orang kaya pengen jadi soleh, bisa niru Nabi Sulaiman. Yang jadi pertanyaan, umatnya Nabi Sulaiman itu tidak semuanya kaya. Maka umatnya Nabi Sulaiman yang tidak kaya bingung, saya mau nyontoh siapa? Wong contohnya tidak ada, karena nabinya orang kaya. Oke, sekarang saya ganti. Jenengan ngertos Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Ayahnya Nabi Yusuf. Baik, Nabi Yakub sama Allah ditakdir ngapunten miskin. Nabi Yakub sama Allah ditakdir miskin. Artinya Nabi Yakub adalah contoh yang didesain oleh Allah, contoh bagi orang yang maaf, orang yang miskin dan soleh. Sehingga kalau ada umatnya Nabi Yakub yang miskin pengen jadi orang soleh, bisa niru Nabi Yakub. Yang jadi masalah, umatnya Nabi Yakub tidak semuanya miskin. Ada umatnya Nabi Yakub yang kaya. Nah ini bingung mau nyontoh siapa karena contohnya tidak
Ada. Sampai di sini paham ya? Baik, saya lanjutkan. Pak Ustadz, ini apa hubungannya dengan yang ayat yang sering dibaca sama para kiai, para ustadz? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada dirimu, pada dirimu ya Rasulullah, engkau ada uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Apa maksudnya Pak Ustadz? Kalau Nabi Sulaiman contoh bagi orang yang kaya dan soleh, kalau Nabi Yakub contoh bagi orang miskin dan soleh, ini hebatnya Nabi kita. Nabi kita itu pernah kaya, pernah miskin. Jadi jenengan tidak akan bingung cari contoh, karena Nabi Muhammad pernah kaya, pernah miskin. Jenengan akan bilang, Pak Ustadz, saya kok tidak pernah tahu ya hadis Rasulullah yang Rasulullah kaya. Saya taunya Rasulullah yang miskin. Loh, jangan salah. Nabi Muhammad itu pernah kaya. Rasulullah itu sogene pol, Bu. Tahu dari mana Pak Ustaz? Kanjeng Nabi ketika menikahi Siti Khadijah, ada yang meriwayatkan maharnya beliau itu 40 unta, 40 unta. Sekarang saya tanya sama jenengan, unta regane pinten? Karo jenengan kurban enggak kurban unta, nggih. Oke, anggap aja harganya sama seperti sapi. Sapi harganya berapa? 30 juta. 30, yang paling murah pun, yang paling murah pun. Ini loh, si sapi kurus, sapi poso nih loh. 15 saya, anggapnya 15. Berarti 15 kali 40, 600 juta. Artinya Kanjeng Nabi mas kawinnya, maharnya terhadap Siti Khadijah itu 600 juta. Pertanyaan saya, uang sing mahari 600 juta itu miskin atau kaya? Kaya. Waduh, ambu soto nih caca. Aku jago keselir lagi. Wis ambu soto nih Allah ya Rabbi. Baik, saya lanjutkan. Berarti Nabi Muhammad itu pernah kaya sugih, wong maharnya aja 600 juta. Jenengan tahu Rasulullah itu ketika perang pedangnya itu yang paling mahal, Bu. Pak, pedang itu sing larang. Kenapa? Bayangkan nek Rasulullah ndek pedang sing elek, ting jumpe mati. Makanya Rasulullah itu ndek pedang sing paling apik, larang. Baik, saya lanjutkan. Kanjeng Nabi itu kalau jenengan baca sirah, untone sing paling apik. Unta niku sing larang. Kenapa? Karena perjalanan dakwahnya Rasulullah, hijrahnya Rasulullah iku ojo sampai ciloko, makanya untane kudu api. Nah, ceritain jenengan, kenapa kok tiba-tiba cerita seperti ini? Karena ada sunnah yang sering dilupakan. Sunnah itu sunnah apa Pak Ustadz? Ternyata Rasulullah itu pernah kaya, sehingga salah satu sunnahnya Rasulullah adalah jadi orang kaya. Kaya itu sunnah. Jangan jenengan pikir, aduh Pak Ustadz, aku miskin aja. Boten, Kanjeng Nabi ku tahu soge. Bahkan Imam Syafi'i itu sampai ngomong, wong soleh itu fardu kifayah soge. Orang soleh itu gak dikongkon soge. Jenengan kan protes, loh kok ngono Pak Ustadz, ini yang ngomong Imam Syafi'i. Kenapa? Begini kayak contoh. Sekarang kita ngomong elek-elekan, kita ngomong jelek-jelekan. Apa kejelekan orang soleh kalau kaya? Apa kejelekan orang soleh kalau kaya? Kejelekannya cuma satu, Bu. Apa itu Ustaz? Rabi maneh. Iya kan? Cuma itu toh. Tapi kebaikannya orang soleh kalau kaya bagaimana? Nah punten, bangun masjid, bangun pondok, bangun yayasan, bangun panti asuhan, bangun panti jompo. Kenapa? Karena dia soleh dan kaya. Makanya ngapunten wong soleh itu kata Imam Syafi'i fardu kifayah soge. Baik, saya lanjutkan. Pak Ustadz, kenapa tiba-tiba seperti ini? Sekarang tak balik. Bagaimana kalau yang kaya itu tidak soleh? Seandainya yang kaya tidak soleh, maka apa yang terjadi? Maka dia akan bangun 1, pabrik miras, 2, bangun judi online, nomor 3 bangun diskotik. Kok apal ini? Lagi pelanggan ya. Nomor 4 bangun apa? Narkoba online. Loh Ustadznya kok tahu? Ponakanku kecekel. Bener, selama ini menang aku gitu. Kok iso ponakanku, saya tanyakan sama Bibi Luna, kok gitu kan ya. Ternyata dia itu gugul sama teman-teman yang nggak tepat gitu kan ya. Terus akhirnya ikut Bu beli ngapunten online itu, narkoba online begitu itu. Kok ya yang COD yang nganter itu Intel lagi nyamar. Apa sih penjara. Bener, ada loh narkoba online, hati-hati gitu kan. Terus kalau orangnya
orangnya tidak soleh terus kaya, bangun apa lagi ngapunten? Prostitusi online. Pak Ustadz, apa sih Pak Ustadz kejelekan orang yang tidak soleh tapi kaya? Oh parah Bu, kejelekan orang yang tidak soleh tapi kaya itu apa Ustadz? Mengacak-ngacak negara. Contohnya apa Ustadz? Mageri laut. Apa meneh Pak Ustadz? Babat-bagutan. Itu karena dia soleh, kaya tapi tidak soleh. Makanya kata Imam Syafi'i, wong soleh iku fardu kifayah soge. Kita itu disuruh semangat soge supaya apa? Supaya dengan kekayaan jenengan itu digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kulo contohi, iki ono lading, pisau dipegang sama koki, kalau dipegang sama tukang masak digawe masak, maka sekampung oleh manfaatnya. Sekarang saya ganti, ini pisau dipegang sama maling, maka digunakan untuk nyolong, begal, mateni uang. Pertanyaan saya, kalau begitu pisau lebih tepat dipegang sama maling apa sama koki? Bakal ini sama maling atau sama koki? Koki. Pisau di tangan orang yang tepat, sama kekayaan seperti pisau daripada kekayaan dipegang oleh orang yang tidak soleh, lebih baik kekayaan dipegang orang soleh. Paham di? Paham? Pak Ustadz, kenapa Pak tiba-tiba cerita seperti ini? Satu, supaya jenengan semangat dadi wong soge. Loro, supaya jenengan nek ketemu anak wong soleh soge ojo dengki. Karena biasanya kita kalau ketemu wong soleh soge mesti dengki. Kiai kok soge, menjual agama ya. Kalau kiai soge gak oleh. Tak kali jenengan dokter soge oleh nama mboten? Pedagang soge oleh nama mboten? Pilot soge oleh nama mboten? Pejabat soge oleh nama mboten? Kenapa kiai gak oleh soge? Loh, buktinya apa Pak Ustadz? Kita dengki sama kiai. Ayo coba lihat ono kiai gawane Fortuner. Duit santri ini gitu kan. Ayo kiai soge itu seakan-akan tidak boleh. Saya beritahu, kiai itu fardu kifayah soge. Nek kiai ini soge ceramai ikhlas, kami kiri angkot kayak saya. Bayangkan kenapa saya cerita sekian. Kanjeng Nabi tadi itu perjalanan jauhnya naik unta yang paling mahal. Bayangkan jenengan, kulo ceramah dari Darjo nang Bojonegoro, gak numpak iki, numpak bis. Ikan numpak vario, pas aku kesel Pak. Saya kemarin ceramah baru pulang di rumah jam 11 dari Kediri. Saya diundang PWNU Jawa Tengah sama NU Online untuk ngajar guru-guru Jateng bagaimana cara ceramah seharian semalaman. Baru pulang jam 11 malam. Terus di sini budal isu-isu. Nek besar nek kita berawas. Makanya kiai itu fardu kifayah soge. Betul, bayangkan saya berangkat ke Sidoarjo, numpak Honda Sidoarjo nang di Bojonegoro, numpak Honda Beat, protol gegerku. Loh, betul numpak Honda, matur nuwun Pak. Saya ketika nyampe Sarban, saya cepat baris. Saya lewat, naik motor, baris. Endi kiai gak teko. Endi kiai saya mlebu non sewu parkir pun diberiku wis parkir. Endi kiai gak teko, sono ketua ansor itu. Iku kiai, ngapunten Pak Kiai. Kirono go mobil apa nih? Wong kiai kere kan. Kenapa saya cerita seperti ini? Supaya jenengan tidak dengki kalau ada orang soleh kaya. Karena itu sunnah Rasul. Sekali lagi, Ustadz, apa buktinya kalau kita itu dengki sama orang salah, kalau orang soleh itu kaya? Buktinya Gus Ida nek ganti mobil jenengan. Ayo tak cerita ini jenengan, ayo mangan sedino piro Bu? Angpes 10.000 kali telu. 30 kali telu kali apa namanya 30 100. Iki duduk kiai tambah soge, iki toro. Wis paham nggih? Supaya jenengan itu jangan buruk sangka kalau ada kiai soge. Saya sengaja bawa motor, emang gak di mobil itu kan nggih. Soalnya kiri kan nggih. Amin. Soge dan bojone siji gitu nggih. Soalnya lagi YouTube kawan ya. Wani,
kan ya. Ustadz goci bapak kan ya. Daripada itu jopo. Rabalan nih, jadi sekali lagi kalau jenengan melihat ada orang kaya dan soleh itu benar, itu salah satu contoh sunnah Rasul. Maka sekali lagi, satu kita bersemangat untuk jadi orang kaya. Kenapa? Supaya kita itu jadi orang kaya yang soleh. Terus nomor dua, kalau ada lihat orang kiai, orang ustadz sing soleh, sing soge, jenengan jangan dengki. Baik, saya lanjutkan. Ustadz berarti Kanjeng Nabi itu matur nuwun. Ustadz berarti Kanjeng Nabi itu contoh bagi orang soleh yang kaya atau orang kaya pengen jadi soleh. Terus saya tanya, Pak Ustadz, tapi kalau boten soge, terus kalau nyontoh sinten Pak Ustadz? Tuh jangan salah, Nabi Muhammad juga pernah miskin. Kapan Pak Ustadz? Nabi Muhammad ketika pindah ke Madinah, Nabi Muhammad itu ngapunten miskin Bu. Tahu dari mana Pak Ustadz ketika Kanjeng Nabi itu miskin? Rasulullah ketika ada di Madinah itu nyon sewu pernah ngomong sama istrinya, wahai istriku, aku pingin makan. Kata Aisyah, ya Rasulullah tidak ada makanan. Ya wis, aku tak poso. Gitu. Terus keesokan harinya ngomong, wahai istriku, aku pengen makan. Ya wis, aku tidak ada makanan ya Rasulullah. Ya wis, aku tak poso. Artinya Rasulullah itu poso tidak selamanya karena pengen poso sunnah, tapi karena tidak ada makanan. Rasulullah itu pernah miskin. Kalau jenengan, kalau Rasulullah hari ini puasa, engkau sore gak iso mikir buka. Nih jenengan hari ini puasa, engkau sore saya mikir kolek, gitu kan rawon, saya iso mikir. Kenapa? Karena masih ada makanannya untuk dimakan. Artinya Rasulullah ya tahu kiri, Rasulullah ya pernah miskin. Saya lanjutkan. Ustadz, kalau begitu Rasulullah itu bukan hanya contoh bagi orang kaya yang soleh, Rasulullah juga contoh bagi orang miskin yang soleh. Itu sebabnya Al-Quran ngomong uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Kenapa? Karena Rasulullah itu bisa ngasih contoh wong sugih sing soleh, Rasulullah bisa ngasih contoh ya orang yang miskin dan soleh. Contoh di banyak lokasi. Ustaz, ojo ngomong miskin dan kaya Pak Ustaz, aku tersinggung. Apa? Nek diomongi miskin juga miskin Pak Ustaz, dong aku di oma. Diomongi soge, ya Pak soge, kan LPG di situ 3 kilo sih tak tahu lagi. Itu kan LPG dong kiri aslinya itu kan gitu. Nah, terus bilang terus gimana Pak Ustaz? Oke, begini. Ustaz, saya mau niru Rasulullah yang kayak gimana? Jangan tentang orang kaya dan miskin. Saya mau niru Rasulullah di bab yang lain Pak Ustaz. Oke. Saya ini Pak Ustaz, saya ini pegawai. Apakah saya bisa niru Rasulullah sebagai pegawai? Ingat nih, Nabi Muhammad itu pernah jadi pegawai. Pegawainya sinten? Siti Khadijah. Pak Ustaz, bagaimana akhlaknya Rasulullah sebagai seorang pegawai? Kanjeng Nabi niku nek dodolan kalau jadi pegawai itu catatane ono, catatane rapi, payu piro, bosok piro, tertulis kabeh. Makanya Siti Khadijah seneng ini kok catatannya rapi, gak bocok. Seneng bose, makanya Siti Khadijah kesengsem wong catatane ono. Maka ini pelajaran buat kita kalau jadi pegawai, catatane sing rapi. Bahkan Al-Quran ngomong kalau jenengan punya utang piutang itu dicatat. Biasanya wong ning utang itu lemah lembut, waya bayar nyentak. Makanya perlu dicatat. Ono bukti ning bayar kan gitu. Nggih, paham nggih? Nah, itu contoh Rasulullah sebagai seorang pegawai, catatane rapi. Ustaz, kula mboten pegawai, kula niki napa pedagang, napa saged nyontoh Rasulullah. Justru Rasulullah sebelum jadi pegawai itu jadi pedagang. Dagang sinten Ustaz? Dagang barangnya Abu Thalib. Abu Thalib itu punya duitnya, modalnya diinvestasikan Kanjeng Nabi sing blonjo terus didol. Jadi Rasulullah itu pernah jadi contoh sebagai seorang pegawai. Rasulullah juga bisa jadi contoh sebagai seorang pedagang. Akhlaknya Rasulullah sebagai ada pedagang itu apa Pak Ustadz? Amanah, jujur. Ngapunten, kita itu kalau melihat Indonesia gak kekurangan wong pinter. Wong Indonesia kekurangan wong jujur. Kekurangan wong jujur. Rasul jadi kalau tanya iki kurmane piye, Kanjeng Nabi ngomong niki kurma niki sing 10 kilo api, sing 5 kilo bosok, aja tuku sing iki ae. Itu Rasulullah. Beda nih wong Indonesia nggih. Nek dodolan jeruk, ya apa bot tuku jeruk 5 kilo, jeruk api kan nggih. Jeruk api kan nggih. Tuku bok 5 kilo nggih, enak-enak digomoli karo terus kok ketut balik. Bok jarene legi kok ketut, rugi
cukup 5 kilo. Apa kata Bumi? Sampeyan rugi 5 kilo, aku rugi 5 karung gitu kan. Kecil kabeh. Karena tidak jujur. Maka sekali lagi, Ustadz saya ingin niru Kanjeng Nabi sebagai seorang pegawai, ono contone. Aku niru Kanjeng Nabi sebagai seorang pedagang, ono contone. Ustadz, kula mboten pedagang, kula mboten pegawai. Terus napa? Kula niki senengane bal-balan. Oke. Berarti jenengan niru Kanjeng Nabi sebagai olahraga. Gawat, jenengan boten lali Bu Pak. Kanjeng Nabi niku nek isu melayu, pelayon, olahraga kali Siti Aisyah. Jenengan sekarang nyebutnya jogging. Kanjeng Nabi niku nggih jogging, cuma dari celana training gitu kan nggih. Ambil selfie yali enggak. Nggih, Kanjeng Nabi ya jogging, sekarang tak yali sing tek-tek. Oh. Terus yang nang velocity lah apa yang tahu. Paham ya. Saya tadi soalnya lewat soalnya ono senam gitu kan ya. Ya ono apa? Tabon-labone gitu ya. Ono ae TikTok heran aku. Rasulullah niku nggih seneng olahraga. Buktinya apa? Jenengan akan tahu hadis Rasulullah itu ya mana? Rasulullah ya berkuda. Rasulullah itu ya tinju, juara tinju ten Arab, Bu. Ketika ada orang Arab juara tinju artinya gulat Arab gitu. Rasulullah bilang, "Ayo sampai lomba ambek aku, nek aku menang sampean mlebu Islam ya." Nek aku sing kalah sampean tak bayar, tapi nek sampean sing menang, nek aku sing menang sampean mlebu Islam ya. Gitu. Dan benar Rasulullah menang, orang itu masuk Islam. Artinya Rasulullah itu Kanjeng Nabi niku rajin olahraga ini dari hadis ini. Yang kedua, kalau jenengan pengen tahu betapa Rasulullah itu rajin olahraga, dua, Kanjeng Nabi nek budal perang, kelambine niku Bu ada yang meriwayatkan sampai 5 kilo. Kelambi perang itu sing digawe, meh 5 kilo. Jadi nek digawe ku abot, padahal itu Rasulullah sudah sepuh. Bayangin iku nek kelambi dicek rantang diroyok Madura kan gitu. Tenang, saya Madura, tenang. Saya juga Madura pusat itu bocor Madura. Enggak, saya juga Madura asli banget shot gitu kan. Madura saya asli. Bapak Madura, Ibu Madura, tenang. Pada bentuk. Saya ini kalau dibuka keretanya dibuka tutup merah biru daun seperti ini. Biru daun kan tidak ada hijau, orang Madura ngomong hijau, biru daun. Tidak ada hijau orang Madura, tapi ini biru daun, tidak ada hijau. Saya lanjutkan. Artinya Rasulullah itu sehat. Ustaz tahu dari mana? Satu, hadis ini. Yang kedua, hadis ketika Rasulullah berada perang, itu Rasulullah pakai baju perang yang begitu berat. Tiga, kalau jangan tahu bukti bahwa Rasulullah sehat. Saya tanya nih, orang Arab itu makannya apa, Bu? Kurma itu sendiri. Ayo, orang Arab makannya apa? Daging unta sama kambing. Pertanyaan saya, uang nek kakek makan unta apa yang terjadi? Atau kambing? Kolesterol. Betul nggih? Kolesterol. Sekarang saya tanya sama jenengan semuanya, pernah nggak mendapat riwayat Kanjeng Nabi kolesterol? Pasti ama sing iku kaku ono gak? Ono nggak Kanjeng Nabi sama aku gigin tanganku ono gak? Ono nggak Rasulullah sama si kayak ono gak? Loh, padahal mangane kambing. Tapi kenapa Rasulullah sehat? Berarti Rasulullah rajin itu loh. Tanganane kambing tapi sehat. Ya berarti Rasulullah rajin gerak. Siji, loro ini saya sampaikan supaya jenengan kata di bumi jadi dalilnya jenengan. Biar jenengan tahu, ternyata poligami itu hadis budaya. Artinya apa Ustaz hadis budaya? Nun sewu, jenengan nggak harus nyontoh. Saya kasih contoh nih. Kenapa nih orang Arab makannya kambing? Orang Arab makannya kambing. Orang Arab hidupnya di tanah gersang sehingga nyun sewu darahnya panas, syahwatnya tinggi. Maka jenengan kalau lihat asal itu perilaku sahabat, ada seorang sahabat wanita itu lagi ngepel, lagi nyapu gitu Bu. Wong sing lanang gak kuat. Waca bujuk-bujuk ditarik, ayo mah, ditarik sampai istrinya ngomong begini, yang Pak, aku gak kuat Pak, sampe ngono tok gak kuat. Masa aku gak dikasih kesempatan membawa kora-kora. Ngono bener, itu alasannya. Apa kata sahabat? Wes sampean rabio maneh ae. Jadi yang menyuruh menikah lagi itu bukannya laki-laki tapi perempuan. Kenapa? Karena orang Arab secara fisiologi struktur badan panganane kambing, darahnya panas, tinggal di tempat tinggal yang panas, makanya syahwatnya tinggi. Jadi kalau poligami wajar, wong panganane kambing, jenengan panganane tempe. Ate poligami ini. Paham nggih?
Paham nggih? Bukan berarti tidak boleh. Boleh. Poligami itu boleh. Tapi jangan pakai alasan poligami sunnah tak keplas ya. Sunnah itu tahajud. Sunnah kok dalam poligami. Berarti Ustaz enggak. Nek poligami Ustaz poligami enggak. Enggak kepepet. Dan tidak ya saya enggak. Mati lah ngomong ini ya. Coba nonton yang itu soro. Baik, saya ulang lagi. Artinya dari sini kita tahu Kanjeng Nabi itu sehat. Kanjeng Nabi contoh yang terbaik olahragawan. Rasulullah itu sakit cuma 2 kali Bapak Ibu. Yang pertama Rasulullah sakit karena kena sihir. Rasulullah minum air sumurnya kena sihir, terus itu muncul surat An-Nas sama Al-Falaq. Makanya orang kalau ru'ya sampai sekarang itu yang dibaca surat An-Nas sama Al-Falaq. Itu Rasulullah pernah kena sihir itu sakit. Terus yang kedua Rasulullah sakit mau meninggal. Karena Rasulullah itu loro. Berarti Rasulullah itu sehat karena rajin olahraga. Oke, jadi lanjutan bilang Pak Ustadz kalau pengen nyontoh Rasulullah, jangan isu-isu olahraga. Niku pengen nyontoh Rasulullah. Oke, Pak Ustadz kalau bingung nyontoh Rasulullah napa malih? Niku wau Rasulullah sebagai seorang orang yang kaya. Rasulullah bisa contoh sebagai orang yang miskin dan soleh. Rasulullah contoh sebagai seorang pegawai yang soleh, sebagai seorang pedagang yang soleh, sebagai seorang olahragawan yang soleh. Kalau bingung Pak Ustadz nyontoh sing malih pundi? Wis gampang Pak, jangan bingung minimal. Karena jenengan bingung mau nyontoh Rasulullah seperti apa, minimal jenengan nyontoh Rasulullah sebagai seorang suami yang baik. Jadi saya kutipan ini hadis senangan jenengan ibu-ibu, jangan gitu. Sampai rekam ini. Riwayatnya begini katakan jenengan Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Khairukum sebaik-baik kamu, dan ini ngomong pada laki-laki. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap istri dan anaknya. Saya ulangi, Rasulullah tidak ngomong sebaik-baik kamu adalah seorang pemimpin, sebaik-baik kamu adalah presiden, sebaik-baik kamu adalah gubernur, sebaik-baik kamu adalah Pak RT. Boten Pak. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap istri. Wong lanang sing paling apik duduk pada saat jadi presiden, pada saat jadi pejabat, duduk pada saat jadi RT, bukan pada saat jadi kiai, bukan pada saat jadi nabi, tapi yang paling baik adalah yang paling baik terhadap istri. Dan ini katakan Nabi, wa ana khairukum li ahli, dan aku yang paling baik terhadap istriku. Terus ada jemaah yang tanya Pak, saya pas sama ini di Kenjeran ada jawabannya, Ustaz contohnya Kanjeng Nabi niku sing paling baik karo bojo niku napa Ustaz? Laki-laki yang paling baik terhadap istri yang dicontohkan Kanjeng Nabi niku sing loman, nek wong wedok njaluk ditukok. Nah, bapak-bapak peremut salah ulang Ustaz. Salah tema. Tenang Pak, engko tak belo tenang. Terakhir saya tak belo tenang, saya sudah siapkan tenang. Jadi sekali lagi wong lanang sing paling apik iku sing loman karo bojone. Jaluk iki tukono, jaluk iki tukono. Itu sebabnya ngapunten, secara fisiologi dengan bapak-bapak kali Gusti Allah dibuat pundaknya gede daripada pinggangnya supaya apa? Jenengan rajin kerja. Supaya jenengan iso nukono betul. Ketika Rasulullah ngombe sahabat Pak, lungguh-lungguh. Moro-moro ana arek enom gotong kayu karena pekerjaannya motong kayu. Terus sahabat itu ngerasani, wong kok kerja tok ae, gak tau jihad. Kan kayak jenengan kan pikirannya cuma satu, kerja. Tipes gitu kan nggih. Mari kerja loro gitu kan nggih. Tak mungkin jenengan hiburan di jenengan kurus esmas. Jenengan pembuna BPJS kaya. Wis. Orang ini dirasani kali sahabat. Kok gak tau melu perang jihad kerja tok. Yo opo itu ngerasani di sebelah Rasulullah. Jenengan tahu Rasulullah. Ditoleh Rasulullah bilang, "Mas, apakah yang nama jihad itu harus perang? Ayu kotal, harus membunuh orang kafir begitu." Sahabat benar kafir. Peti. Apa kata Rasulullah? Seorang laki-laki yang keluar rumahnya dalam rangka menafkahi ayah dan ibunya, kharaja fisabilillah. Keluarnya itu dapat pahala jihad fisabilillah. Seorang laki-laki yang keluar rumahnya dalam rangka menafkahi istri
istri dan anaknya kharaja fisabilillah, keluarnya itu dapat pahala jihad fisabilillah. Seorang laki-laki yang keluar rumahnya dalam rangka menafkahi dirinya sendiri, bagi yang belum menikah, maka kharaja fisabilillah, keluarnya dalam rangka jihad fisabilillah. Nggih, maka jenengan nek budal kerja niku sing semangat, Pak. Karena dapat pahala jihad. Nggih, saya ulang lagi nggih, saya tanya, ono gak wong budal jihad niku budal gini? Nang di kerja. Ono gak wong budal jihad ya? Ono. Nang ndi nek budal jihad? Allahu Akbar. Maka anjene blok. Ayo di mah. Nek nang ndi supaya apa? Supaya jenengan bisa nukono bojo. Karena jenengan itu sama Allah memang dibuat pundaknya lebih besar dikongkon kerja. Derajatnya jenengan naik itu karena kerja. Maka sekali lagi jenengan kerja itu pahalanya jihad. Kerja tok lho pahalanya jihad. Kerja tok pahalanya jihad. Apalagi ngasih, ya bukan nafkah ya. Nafkah beda, kalau nafkah wajib. Tapi selain nafkah, ambil seneng nukono. Ini saya berikan sebuah hadis. Saya dapat ini dari Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim. Saya tidak tahu pernah sama jenengan enggak. Saya ketika praktek hadis ini kebenaran berbukti, Pak. Saya tidak tahu pernah cerita atau enggak, tahun kemarin. Man wasa'ala iyali fil yaumil asra wa sa'allahu sanatan kullaha. Saya cerita enggak ini? Belum. Man wasa'ala iyalihi fil yaumil asra wa sa'allahu sanatan kullaha. Jangan praktekkan ini, Pak. Barang siapa seorang laki-laki, di sini suami. Barang siapa seorang laki-laki yang pada tanggal 10 Muharram hari Asyura nambahi duit belanja istrine, seneng banget jenengan. Ini dari jenengan bisa cek hadisnya itu hasilnya begini. Saya tak baleni, ini jenengan pengen rekam tak baleni. Man wasa'ala iyalihi fil yaumil asra wa sa'allahu sanatan kullaha. Barang siapa yang seorang suami yang tanggal 10 Muharram atau hari Asyura nambahi belanja istrinya, iyali itu istri dan anaknya, wasa'allahu sanatan kullaha, Allah akan membuka pintu rizkinya seorang suami itu lebar-lebar selama setahun. Jangan orang bilang, Pak Ustadz teori, pulau pun praktek, Pak. Pas tahu hadis ini tahun 2022, saya cek di kitab hadis itu benar. Saya cek riwayatnya, oh ya asal ini, saya praktek. Saya ngajar istri saya di Sidoarjo kan ada mall namanya Lipo Mall, gitu. Nih bagi orang yang pernah Sidoarjo tahu, ada namanya Lipo Mall, mall elit parkiran sulit, gitu kan, gitu. Makanya saya parkir, gitu, gitu. Nah, wes, saya masuk sama istri saya. Saya tidak ngomong di sini istri saya menang, Pak, juara menang ya. Masuk ke mall saya bilang istrinya, awakmu gak pengen mangan yang paling enak? Iya ya, ayo pilih restoran yang mahal. Dia restoran mahal, Pak. Mari mangan, istri saya pikirannya mulai aja mulai dulu. Lapo mulai dulu ya, lapo lu. Gak pengen belanja, apa ya? Gak pengen belanja lah. Tak kasih ATM, istri saya bingung lu. Dalam rangka apa ya? Ini gak anniversary lu. Lu apa ini? Kamu gak ada gimana tau enggak? Bojoku nang ini. Saya kan diminta, saya kan instruktur resminya Enron, untuk urusan public speaking. Saya diminta Enron kayak kemarin tuh di Kediri, gitu nggih. Isi hotel untuk tempat tidurnya. Saya foto, ya bisa untuk aku ini hotel. Krik. Langsung video call, Bu. Lapo? Iku lapo bete loro. Lho pernah bete loro lho. Perkara bete loro do. Lho maksud tak kon pegawai hotel tono. Allah ya Rob. Kemarin saya nyampe kan saya. Ya, mau begitu lah mbek sapa rondo. Tadi. Gergeten aku. Wis ora bojone diwiyan soro nek julukno. Wis ngene wong jeng rumah kaki. Youtube. Oh iya, lupa saya lupa. Ya. Iya, Pak, satu lagi. Silakan. Saya itu tadi, ini bener Bu, bener. Istri saya tak belanjari, tak kasih ATM, cukup belanja itu. Istri saya masuk Matahari itu, saya langsung doa, ya Allah, pun ya Allah, tolong. Kurang ini rutin hadis saya ada Nabi, tolong ya Allah, ini jangan tahu betul. Jenengan mungkin lihat ini Pak Ustadz Guyon Boten, itu 2022. 2023 tak hitung jumlah amplop yang saya terima. Makanya saya tidak pakai amplop lagi, pakai kris. Siap, ikut siap saya ya. Saya amplop tipis. Saya hitung, angel itu aja. Panitia bingung gitu lagi.
ketika itu saya hitung jumlah bisyarah atau amplop yang saya terima tahun 2022 dengan tahun 2023 itu 3 kali lipatnya 2022 dan saya dapat umroh gratis karena itu. Saya ceritain bapak-bapak jenengan sing royal karo bojo. Wis saya misalnya jenengan kudu iso royal sampai minimal tanggal 10 Muharram. Kok enak? Sing bapak-bapak aduh. Saya tenang, kok bela tenang lah, tak bela ya tenang. Tanggal 10 Muharram betul loh. Bener. Saya ceramah ini, saya kan ceramah ini di Surabaya, terekam di Surabaya. Setelah itu orang banyak telepon Surabaya. Saya pengen tahu nomornya Ustadz ini, telepon tanya langsung sama saya. Ya terkena hadis ini. Saya ceramah sama di Masjid Kenjeran itu saya ceramah di sana. Ada seorang musuh Ustadz dengan praktek itu 2023. 2024 kemarin telepon saya, ya Allah Ustaz tenanan, dulu apa? Saya praktek yang jenengan sampaikan tanggal 10 Muharram tak los, bojo tak kon bojo tuku wis tak los. Nggak ngomong dia sama istri dia bilang, terus apa yang terjadi Pak? Ya Allah Ustaz bener, rezeki saya setahun itu dibuka lebar-lebar sama Allah. Bahkan ini Ramadan Pak Ustaz, istri, anak saya, bapak mertua sama orang tua saya berangkatkan umroh Ramadan semua. Bayangkan gara-gara nambahi rezeki ini Bu. Cocok. Hati-hati Mas yo. Mari ngene hati-hati yo. Hati-hati. Dulu istri saya tidak tahu hadis ini, tidak tahu. Tapi kan istri saya nonton YouTube, nonton YouTube. Akhirnya tahu apa yang terjadi ketika nonton YouTube istri saya, oh ngono tiba 10 Muharram tahun berikutnya raya. Sakit. Berkenan. Berarti bojone Ustaz yo ngono padha ae, Bu. Padha ae. Maulid Nabi tahun kemarin saya habis ceramah gitu karena saya begini, Allah itu menguji seseorang sesuai dengan apa yang diucapkan. Saya kan ngomong, ora nang sing api iku sing loman. Saya betul, saya ceramah hari Minggu malam ngomong gitu. Ora nang sing api iku sing loman, iku contohnya Kanjeng Nabi. Senin paginya jam 10-an istri saya ngomong, "Ya, wonten ceramah boten. Aku terno Pak Ayah, pengen mlaku-mlaku. Oke, mlaku-mlaku tak terno, kan nggih. Tak terno mlaku-mlaku. Lah kok mlaku-mlaku niku lewat jalan Gajah Mada. Kan Sidoarjo jalan Gajah Mada niku toko emas. Wah, saya merasa gak enak kok toko emas. Kan nggih. Dalam sih Allah, boten minggir ya Allah, boten mampir tolong ya Allah kan nggih. Marah saya jalan ya, minggir mati kan nggih. Mampir masuk dulu apa ya Ustaz nomor 2 itu tok gitu kan nggih. Wis pokoke ngomong tok itu gak percayai kan nggih. Duti sing saya iki cocok gak? Cocok. Iki cocok gak? Kayak gitu. Apa ya Ustaz meneng kan nggih. Cocok akhirnya resi kayak saya bilang, "Loh, ya apa kata saya? Ya ojo lali. Setiap penghasilan itu harus mengeluarkan zakat." Di zakate kan nggih. Jadi mulai Nabi ini itu nukono emas. Pak Ustaz mulai Nabi ini nukono HP aku Bu. Samsung S Galaxy sing anyar. Ya sayang. Tapi sekali lagi semakin kita royal terhadap istri, semakin buka rezeki ini. Nah itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Jangan Pak Ustaz, tapi kalau rezeki ini pas-pasan Pak Ustaz. Mau nyontohkan Kanjeng Nabi kayak gimana? Oke, kalau yang pertama royal gak iso. Niru contohnya saya nomor loro. Contohnya Kanjeng Nabi sing nomor loro. Apa itu? Wong lanang sing apik adalah wong lanang nek disentak bojone menang. Waduh. Masa aku tak baleni as-sabru ala nisa memang yang tahilu bil aulia. Sabare wong lanang disentak bojone, ciri wong lanang akan diangkat menjadi kekasih Allah. Sebentar. Kenapa kok sampai ada kalimat seperti ini? Dan ini 99% ulama ngomongnya sama. Wong lanang sing sabar disentak bojone, wong lanang tak jadi diangkat menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena ujian terberat bagi kita laki-laki itu bojo. Tak baleni. Ujian terberat bagi kita seorang laki-laki itu apa? Bojo. Kenapa kok bisa begitu? Ngapunten nggih, kan awak wedok iku ngapunten makhluk sing ruwet. Lho kok jadi kan jawab oke tak jawab iki kira kok guyon. Kenapa perempuan itu ruwet pakai contoh? Dengan keluar dari rumah mau niki. Napa? Resepsi kondangan. Ngomong kan bojone. Ya, aku dikira iki cocok gak lambi ijo? Cocok.
Gak kelambi abang cocok gak? Cocok. Gak kelambi kuning cocok gak? Cocok. Metu gak kelambi ireng. Terus apa mau takut dong? Itu lapo. Itu lalu ya Pak Nggih. Iji, loro. Mau tang Gresik ini kenapa Bang Gresik ini? Krismol. Krismol apa ikan mall dengan ya. Oke. Jenengan ngenterno bojo Pak nang mall, ngenterno. Mlebu toko pertama tak persilangan. Cocok gak? Gak cocok. Oke nang toko loro. Cocok gak? Gak cocok. Oke gerek lambi toko ketelu. Cocok gak? Sampai toko 16 gak cocok. Terus toko nang dia balik toko pertama. Apa gak ruwet itu Pak? Makanya jangan perhatikan nang mall itu mesti banyak bapak-bapak nunggu ambek kelenger. Ya, saya tanya ruwet kamu botan? Nah, ya pemane, wis kadung ya Pak, ya wis kadung. Wis makanya saya kalau jenengan gak iso nukono, maka kata Kanjeng Nabi tadi apa? Jadilah seorang laki-laki, nek diseneni bojo meneng. Wis sabar. Pak Ustaz memang ada contoh Kanjeng Nabi. Iya, Kanjeng Nabi itu ngapunten nggih, pernah disentak bojo, ngapunten. Kanjeng Nabi itu duduk-duduk di masjid, di masjid Nabawi zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, kayak enak zikir. Tiba-tiba Abu Bakar datang, Abu Bakar kok ya Rasulullah, kalau sakit apa niki, lungguh niki, niki monggo lungguh zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Umar kok ya Rasulullah, kalau sakit zikir niki, monggo silakan zikir, subhanallah, subhanallah. Lama sejaman Umar tanya, ya Rasulullah, saya boleh tanya enggak? Oh monggo silakan. Ngapunten nggih, Umar itu mari digegeri bojone. Terus saya nang masjid. Nah, terus ngomong, ya Rasulullah, ngapunten nggih, kula tanglet napa? Kula niki kuping kula panas. Diomeni bojo kula. Nah, Rasulullah ngomong, Rasulullah itu menikah dengan Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Rasulullah menikah dengan Hafsah itu anaknya Umar. Jadi Umar sama Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah. Nah ketika Umar ngomong, ya Rasulullah, kula niki kupingku panas disentaki bojo kula. Rasulullah guyu Pak. Rasulullah guyu untune ketok. Abu Bakar melu guyu, Umar kaget, ya Rasulullah, kenapa jenengan ketawa? Saya cuma tanya, apa kata Rasulullah? Aku ini loh nang kene gara-gara anakmu sing loro iku. Ngapunten, wong Kanjeng Nabi lho disentak bojone, Kanjeng Nabi sing saleh disentak bojone. Napa meneh garangan kaya jenengan? Sangat layak disentaki. Mancing ae. Mancing. Jadi ibu toh. Sebentar. Oke, jenengan kan bilang Pak Ustadz itu dari contoh akhlak Rasulullah sebagai seorang suami. Mari, ojo suami toh. Sekarang waktunya istri. Ya. Boleh. Untuk bayaran itu dikurangi. Pak Ustadz contohnya istri yang baik terhadap seorang seorang suami adalah istri kayak gimana Pak Ustadz yang dicontohkan Rasulullah. Ingat betul, saya pernah menjelaskan di pengajian kemarin, betul ada riwayat yang mengatakan bahwa nanti salah satu yang masuk surga duluan ketika Rasulullah ngomong ital babul jannah, buka pintu surga, salah satu yang masuk surga duluan itu perempuan. Ada seorang janda sabar, suaminya meninggal, terus dia tidak dapat suami lagi, mendidik anaknya sampai dewasa soleh, akhirnya dia masuk surga duluan. Betul. Ada seorang wanita itu yang masuk surga duluan. Betul. Tapi jangan lupa di dalam hadis Isra Mi'raj yang paling banyak masuk neraka adalah perempuan. Rasulullah tanya pada malaikat Jibril, wahai malaikat, opo kok akeh wong wedo nang neraka? Kata Rasulullah, apakah karena ada sholat ya Rasulullah? Apakah karena ada puasa ya Rasulullah? Apakah karena ada zakat ya Rasulullah? Terus dosanya apa kok akeh mlebu neraka? Apa kata Rasulullah? Ini adalah umat dengan para wanita yang tidak pernah berterima kasih kepada suami. Rumahno. Ya halo, saya nggak tahu terima kasih. Oke Pak? Oke. Ya. Berikutnya. Bilang, tenang berikutnya, tenang. Wes nggak terima ya. Oke, lagi. Ngapunten. Berapa kali jenengan berterima kasih pada suami? Gak pernah. Ada yang bilang pernah Pak Ustadz nyewain gajian. Padahal terima kasih itu kudu bendino. Pak Ustadz kok ngono? Bagaimana saya mau berterima kasih pada suami? Wong suami saya kalau membelikan sesuatu itu gak cocok. Contoh, suami jenengan lu kok jilbab, terus jilbabnya elek, jenengan bisa ngomong elek, lu gak usah. Oke, terima kasih
yo Pak, terima kasih yo yang, terima kasih yo Pak. Wes tukokno jilbab. Nek jilbab elek jenengan ngomong, terima kasih yo Masya Allah, terima kasih yo ya. Wes tukokno jilbab. Jilbab yang kau belikan berbeda dibanding yang lain. Wong jilbab kok kayak serbet. Saya ada Ustaz. Wong ditukokno iki. Pak Ustaz kok sawangane ngomongnya apa sepenuh hati. Pengalaman saya, Bu. Nih, saya awal-awal nikah itu pengen nyeneng bojo. Zaman itu kan belum ada itu Shopee kayak gitu belum ada ya. Belanja kan harus ke tokonya. Nah, saya pengen memberi kejutan istri saya. Nukono lengkap, gamis busana muslimah gitu, nukono lengkap. Saya tahu ukurannya sesuatu, wes merek namanya sawarnanya, wes pasti kotak, pakai bunga itu. Pengennya nang bojo Pak, jangan di. Istri saya terkejut, tak bawa saya, gitu kan dia. Istri saya seneng, apa ini ya? Kejutan, terima kasih. Bayangan saya, istri saya nanti seneng. Pas dibuka kotaknya, wajah bojoku ini. Niat saya ngasih hadiah supaya istri saya terkejut. Ternyata melihat wajahnya istri saya yang terkejut. Dari semenjak itu saya kata kok nulis tuku dewe daripada salah panggil. Nah sekarang tuku dewe. Betul, maka sekali lagi banyak-banyaklah berterima kasih kepada suami. Betul, Pak Ancamin merokok. Terima kasih pada suami itu ancaman merokok. Jadi saya, Pak Ustaz, bagaimana saya mau terima kasih sama suami? Lawang suami saya nek turu ngorok, Pak Ustaz. Dan ngoroknya kayak helikopter. Dan ngoroknya Pak Ustaz PHP. Jangan tahu ngorok PHP. Ngorok PHP itu kadang ngorok. Mandak suwi, usah ngorok. Itu orang PHP, apa Bu, justru kalau suami jenengan ngorok itu artinya jenengan harus berterima kasih. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, suamiku ngorok. Artinya apa? Bojone jenengan seorep. Lo bayangin bojone jenengan kok. Pak, talilan. Ngorok itu berarti seorep siji loro. Kalau suami jenengan ngorok niku alhamdulillah. Kenapa Pak? Berarti suami jenengan turu nang omah. Ayo, nek bojone jenengan turu nang ngene ngapunten, turu nang ngene Lydia Danira bingung sampean. Hampir nyebut nama artis, hampir. Soalnya no artis yang lagi rame saiki ya. Enggak usah disebut inisial IN, enggak usah. Ustaz terus, saya kan admin Abiturah. Saya ketua MGN, Pak. Apa itu MGN? Majelis Ghibah Nasional. Dunia pergibahan kru kabeh. Gimana kalau bahasa saya kurang sopan? Artinya kalau suami jenengan ngapunten, jenengan pun alhamdulillah bojoku turun nang omah. Maaf ya kalau bahasa saya kurang sopan. Jenengan harus banyak bersyukurnya, banyak terima kasihnya. Makanya Pak Ustaz tadi para suami itu diminta oleh Allah untuk sabar. Disentak bojo itu kudu menang sabar. Iya betul. Tapi jenengan ojo kalian nyentak. Bojo jenengan overdosis. Disentai. Kenapa? Ini bukan kalimat saya, ini kalimatnya Imam Syafi'i. Yang saya lagi, Imam Syafi'i itu pernah ketemu sama orang. Ngapunten, tambah saya tambah guru. Tambah saya tahu cili tak kayak dulu. Pak, sampai tambah saya tak delok tambah kurus tambah nemen kurus sih, Pak. Sirah tahu cili. Jawabane, kula yai bendino disentak bojo ae. Iki jenenge sentakan overdosis. Kakian disentai. Maaf ya, saya mau menunjukkan logika sederhana. Saya ngomong dari logika sederhana. Saya tanya bapak-bapak, jenengan ten warung Pak. Ngapunten, sing ngedoli ngapunten nggih rondo ayu. Ngapunten, terus ngomong nyuwun kopi, jenengan tumbas kopi napa susu ambe mesem monggo, kopi napa susu mesem. Jenengan seneng napa boten? Seneng. Wis ya, mulai teko kerja nang warung ngombe kopi, dilayani ambe napa itu tadi yang jualan warung. Terus mulai di warung dapat senyuman, jenengan tutup oma buka lawang, lah mulai telah. Itu lagi. Teko ana senyuman, pengen senang. Pertanyaan saya, jenengan betah ten pundi? Warung apa? Warung. Wis ya rumono. Lihat dia saya lihat dia apa kata Nabi ketika Rasulullah, siapa itu wanita yang soleh? Kata Nabi, wanita soleh adalah yang ketika kita memandangnya hati kita jadi tenang. Nek dikon mesem sampe niku. Si anele mesem bal bojo. Saya begini aku ten Bu. Niku napa isane Bambang sak Surabaya rata-rata kenal lho, ceramah sing kula Bang. Sunake niku aku kabeh sing ceramah. Saya bosan iki maneh Ustaz iki. Saya ngomong sama customer service-nya yang biasanya Mbak itu, saya tanya, jenengan kalau
konsumen iso mesem no mboten saged no konsumen monggo silakan duduk bisa bantu iso mesem lho sampeyan ambek konsumen lho iso mesem ambek bojo angel lho nggih napa nggih nggih makanya saya jenengan kalau tadi saya ngomong bapak-bapak saya ngomong ibu-ibu nggih jadilah orang yang banyak berterima kasih terhadap suami termasuk rajin mesem ya Allah ya kon gitu kan delok macam orang tertekan tersakiti oh disentak iya belok tenang gitu kan jadi nyuwun sewu nyontoh Kanjeng Nabi itu tidak hanya bab yang luar-luar, bab rumah tangga itu kita bisa nyontoh Kanjeng Nabi. Salah satunya dengan jadilah seorang wanita yang apa tadi banyak berterima kasih. Tadi mari gini, ya matur nuwun ya terima kasih. Yo sakit ngomong matur nuwun. Jangan bilang, Pak Ustaz, mau bojoku lu ngakain pola, bojoku kain tinggal, apa? Bojoku ini isu, munggah tower terus salto, jarno. Yang penting setia pun alhamdulillah. Ngapunten, geresin setia itu angin. Saya minta maaf, ini adakah mbak-mbak di sini? Karena saya ibu-ibu ya, adakah mbak-mbak di sini yang belum nikah, yang masih muda-muda belum nikah? Ada gini. Saya tanya, jenengan mau nyari suami yang kayak gimana? Gini, ganteng. Kalau saya ganteng ambek sugih atau ganteng ambek soleh, gak ono. Biasanya itu soleh tapi elek, akeh ganteng soleh gak ono. Kamu mau tentang film, itu film. Oke, biasa nih kamu tadi contoh ya. Ayo pilih mana? Ini yang belum nikah tadi ya. Pilih mana? Ganteng, gak soleh, elek tapi soleh. Pilih yang mana? Ono, ganteng sugih gak ono. Angel. Maaf ya Bu, bikin orang YouTube gak enak ngomong gini. Enak. Maaf ya Bu. Dulu kan sebelum di JTV, dulu 2019 sebelum saya di JTV itu, sebelum itu lama, itu saya di televisi yang satunya. Saya nyebut gitu. Saya ngomong sama apa namanya produsernya, Mas, presenter sampai kok ganteng. Tahu apa jawabannya? Presenter sampai kok ganteng, tahu jawabannya? Pak Ustaz, si nanti ini ganteng tuh pacarnya yang ganteng. Tak ada di jenengan apa Mbak Bayi tadi pilih aku pengen ganteng, tak ada dia. Saya ganteng, itu pacarnya ganteng. Terus sampai ganteng soleh, itu gak ono. Rata-rata saya ganteng, gak soleh. Rata-rata saya ganteng, melambai. Wis, sampai belok ganteng tapi soleh, sampai tuwek gak oleh. Geten aku tadi. Wis terima, bojo jenengan terima ya Allah, alhamdulillah bojoku brengose tak beli Allah. Terimoan gitu lho. Bang Dino wis ganteng. Wis saham nggih. Saya ulang lagi, jadi akhlaknya kalau seorang istri dicontohkan di Nabi apa tadi banyak berterima kasih. Akeh matur nuwun kali bojone. Satu lagi apa itu Ustaz? Kayak tadi di sini dua, tapi contoh loro sing wedok. Apa Ustaz contohnya seorang wanita yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi biar kita bisa nyontoh uswatun hasanah. Nomor satu banyak terima kasih, nomor loro itu akeh nurut. Wong wedok sing pitra sing Kanjeng Nabi niku sing nurut, dikongkon apa ae nurut. Dikongkon ya bener kan nggih? Gak oleh ngeyel, masa omong gitu kan nggih. Masa suami jenengan ndak minta berlebihan, nek ngono tok lakonono, iya nggih. Ada satu kalimatnya suami, kalau suami itu ngomong, jenengan langsung masuk surga jalur VIP. Napa niku? Kalau suaminya jenengan ngomong, ya kok yang Dek, Ma, aku ridho karo awakmu. Itu sebab kalimat ridho, kalimat antardo, ridhonya seorang suami itu menghapus dosanya istri. Itu sebabnya, ngapunten, itu sebabnya para ulama mengajarkan, maaf kalau bahasa orang sopan, ketika seorang suami atau seorang istri ngapunten dalam keadaan sakaratul maut, sing lanang kudu ngomong, Dek, aku ridho nang awakmu, supaya sing wedok iku gampang mlebu surgane. Nggih, baik itu yang laki-laki atau yang perempuan sakaratul maut, sing lanang ngomong, aku ridho karo awakmu. Kalimat aku ridho gak kira muncul, nek kaki nyentak. Apa? Makanya yang saya jenengan mulai sekarang ini Rito, sampai lagi umbah-umbah ngomong ya, Rito nama boten, Rito lo ya, jenengan es Rito ya, Rito lo boten, nih kamu Rito ini panas lo ya, karena kalimat
ridhonya suami itu surganya istri. Maka tak balik lagi, nek wong lanang kali Kanjeng Nabi dicuntui sing loman ambek sing sabar, nek wong wedok dicuntui kali Kanjeng Nabi napa niku Ustaz, sing syukur, sing terima kasih karo sing loro, supaya jenengan semuanya tidak menjadi orang yang tidak meniru contoh atau uswatun hasanah dari Kanjeng Nabi. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kok wis terakhir enak sampe nunggu tok. Aku wis gobios iki. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ciri orang yang mencintai Nabi, ciri orang yang mencintai Nabi bukan hanya meniru akhlaknya Kanjeng Nabi, semampu kita meniru akhlaknya Kanjeng Nabi. Ciri orang yang mencintai itu apa? Ciri orang yang mencintai itu senang atau suka menyebut yang dicintai. Saya ulangi, ciri orang yang mencintai adalah suka menyebut yang dicintai. Zaman dia bapak-bapak senang Inul, masih cerita tentang Inul, kan gitu kan dia. Selalu menyebut yang dicintai. Dan kalau cerita tentang Inul seperti aku nonton Inul, yang ngebor gitu kan dia. Zaman itu kan populer, ngebor, ngecor, ayam, opo gitu. Nah, orang kalau cinta itu sering menyebut orang yang dicinta. Maka kalau jenengan ngaku cinta Kanjeng Nabi, maka jenengan sering menyebut nama Kanjeng Nabi. Harus sering maca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Maca sholawat gak ngenteni mulutan, maca sholawat gak ngenteni hadroan, maca sholawat gak ngenteni dibaan, maca sholawat tangok main itu maca sholawat. Nggih, jenengan nyapu kali maca sholawat, jenengan umba-umba kali maca sholawat. Ya nggih ngapunten, jenengan naik motor, ngapunten nggih naik motor, ambek nyanyi apa? Bola kompos iku berarti bisa ngikuti. Naik motor ambek nyanyi, kecelakaan. Pertanyaan saya, surga pun rokok? Rokok. Malaikatnya bingung, iki surga pun rokok, ambek nyanyi. Coba jenengan numpak motor ambek sholawatan, Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Nah, ya, surga pun rokok? Surga wong sedoe dalam keadaan sholawat. Nggih, bisa dipahami nggih? Nggih, saya kasih buku bukti yang terakhir kan jenengan bilang begini. Pak Ustaz, aku kesel nek diceritani sholawat ini kayak surga. Saya orang zaman sekarang gak percaya nek ceritani surga neraka. Kalau cerita yang namanya fadilahnya sholawat itu menyelamatkan kehidupan dunia. Itu saya dunia, aku ngomong akhirat bahwa sholawat itu menyelamatkan kehidupan di dunia. Karena saya sudah praktek, Pak. Saya sendiri sudah praktek. Di Surabaya itu ada jalan yang namanya Jalan Tambak Mayor. Bagi jenengan yang pernah ke Surabaya, Benowo dan sebagainya kan bisa tembus lagi Tambak Mayor, jadi di Manuan atau Tambak Mayor. Tambak Mayor sebelum dipegang Bu Risma itu kelem, maksudnya kalau banjir parah itu banjirnya itu motor jenengan kelem di situ. Oke, saya dulu kerja di situ 2010 2011 kerja di situ, jadi mesti lewat Tambak Mayor itu. Nah kalau lewat situ kalau pas banjir itu motor nggak bisa lewat Pak. Sudah motor itu pasti berhenti, semua motor. Zaman itu konten PCE, zaman itu masih Honda Tiger saya nih, Honda Tiger terus apa CCR King gitu kan dia. Zaman itu Honda Tiger kalau sama R King kalau lewat itu nonton Bu, kenapa? Karena knalpotnya kecemplung banyu. Motor saya belum yang ini, masih Supra E Pak. Supra geter kayak gitu Pak. Ya Supra geter. Numpak Supra itu lewat kono, tenggelam iku. Knalpotnya iku nih dok. Iku ini iso motor ngomong blok kan goblok. Kok iku knalpotnya blok. Jadi tahu motor saya langsung semuanya mogok. Saya berani ngomong Allah hidupnya Allah, semuanya mogok. Saya lewat, senjatanya cuma siji. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli Allah, boten mogok ya Allah, boten mogok nuntun aduh ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan boten mogok. Padahal itu kenapa mesti cemplung? Jenengan Pak Ustaz cocok logi, nek pengen pisan cocok logi. Tak baleni maneh, lewat Brebek. Brebek rombak ngertos nggih? Sami iku yo banjire parah. Yo ngono Pak, kayak geres nonton aku ini. Lho aku ora pernah kejadian kok ini. Tak baleni lewat Allahumma sholli boten ya Allah, boten kok Allahumma sholli. Saya udah tanya gini, Mas mandek kok Mas, Allahumma sholli gak boros. Jangan remehkan sholawat. Om saya ketika berangkat umroh cerita, panggil saya Mas Yai, kula mboten apal dungo niku umroh, apal gak apa-apa, wong ku sunah kok. Minimal jenengan maca sholawat. Toh musuh, toh sonu, toh apa iki sunahmu. Sholawat ae, akeh sing sholawat.
Om saya, ya Allah, saya berdoa orang-orang yang diri menganti ini semoga Allah ditakdir haji umroh kabeh. Ini rasakno. Orang kalau haji dan umroh itu pas stop seperti itu, ngambung Ka'bah angin. Susah Pak, susah Bu. Jangan kayak ngambung Ka'bah bencet dengan orang Indonesia cili-cili. Orang asing bener. Saya pas umroh itu kepala saya itu segini askar itu polisi. Sampai ini polisi ini tadi teh gue gebrak Pak. Yo guys, aku tantang rusuh yo teh itu kan gitu. Iso. Bojo apa Pak om saya itu pas muter kepepet. Tapi ingat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Jangan tahu apa terjadi. Moro-moro toko buri Pak digendong wong. Digendong ditekem ndukur celek maju wong gede. Maju tek diambungno Ka'bah. Plek mari nyambung Ka'bah digendong maneh dibalekno nang buri. Pertanyaan saya, iku mau sopo? Ayo. Perkara cuman maca sholawat. Pengalaman saya pas umroh waduh enggak tahu. Saya ngomong gini, bedanya di Indonesia sama di Mekah itu, jenengan kalau di Indonesia teko pas komat saya nonton sholat. Jenengan kan gitu ada Allahu Akbar, gurung komat gitu kan gitu. Cepul gitu. Lagi, lo itu jenengan saya nutut. Nanti nang masjid jenengan ngejar komat saya nutut. Kalau nang Mekah iso. Jenengan sejam sebelumnya harus sudah jalan dari hotel karena bakal enggak begitu. Kalau ada jamaah jero, kayak iso delok Ka'bah. Saya telat dong pertama kali umroh, telat terus perlakuan Indonesia, telat lu gak oleh munggalannya dukur, ben iso delok Ka'bah. Gak etok wis orang buru dhewe. Di depan itu kan ada kayak pagar, tekan dukur iso delok Ka'bah. Saya di belakang Bu gak iso. Nang lantai loro gak iso. Waduh ya Allah. Saya cuma berdiri segini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah burian. Moro-moro di depan Bu Pak, ana wong ngadeg. Ya Indonesia. Anak ya antum, kum kesini. Anak ya antum. Lah, ada bisa. Apa kata beliau? Orang ini Pak, moro-moro mundur. Jadi beliau tuh duduk di kursi yang bisa tekul itu. Kursi yang bisa tekul ya. Beliau duduk di kursi, dia berdiri, kursinya diterima Bu. Dia rek, mulai minyak kabeh, seret. Ya, orang minyak kursinya diterima. Terus saya ditarik, saya tuarin ke depan. Saya langsung ke depan bisa lihat Ka'bah. Pertanyaan saya, iki mau sopo? Wong aku gak kenal, cuman perkara maca. Terakhir nih sampai gak percaya mengenai kekuatan sholawat. Ada ulama namanya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini gurune Imam Syafi'i. Saya ulangi, Sufyan bin Uyainah ini gurune Imam Syafi'i. Sufyan bin Uyainah ini ngapunten nggih masih soleh. Bapaknya gak soleh. Bapaknya Sufyan bin Uyainah ini ngapunten nggih itu tidak soleh, sehingga ketika meninggal ngapunten karena banyak maksiatnya, bapaknya Sufyan bin Uyainah ini ngapunten wajah irengnya di Sufyan bin Uyainah itu salah satu gurunya Imam Syafi'i. Terus Sufyan bin Uyainah nangis dulu bapaknya, ya Allah bapakku kok kayak gini. Akhirnya Muslim Uyainah sebelum memakamkan bapaknya setelah disolati, Sufyan bin Uyainah membaca Quran. Dungano bapaknya supaya bapaknya selamat. Mau Quran Sufyan bin Uyainah niku mau Pak, niku keturun, saya keselik, kuturun. Pas turu mimpi ketemu wong lanang ganteng ngomong, wong lanang iki kajen nyekel bapaknya dari Sufyan. Sapa sampean kok wani nyekel bapakku? Kata orang ini, wahai Sufyan, aku ini sing bendina pas sebut, jenengan sinten? Aku Muhammad. Loh, jenengan nabi kula. Jadi Sufyan iki Pak, mimpi ketemu Kanjeng Nabi, tak critani jenengan salat tahajud sampai ping 1000 rakaat durung karo sok ketemu mimpi Kanjeng Nabi. Loh bener. Ndak semua orang bisa mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Nek gak wong atine bersih. Nah Sufyan ini mimpi ketemu Kanjeng Nabi terus ngomong, ya Rasulullah kenapa jenengan datang? Apa kata Rasulullah? Wahai Sufyan, bapakmu ini dosane akeh. Ngerti aku bapakmu dosane akeh, tapi bapakmu nek urip biyen niku bendina rajin maca selawat. Nah karena dia rajin maca selawat Sufyan, engko bapakmu nek ngadep Gusti Allah, aku sing ngurus. Beda aku sing ngurus. Lalu Kanjeng Nabi dalam mimpinya itu megang jenazahnya Sufyan, jenazah bapaknya Sufyan, wajahnya bapaknya Sufyan putih. Akhirnya Sufyan itu melek, Allahu Akbar, kaget mimpi Kanjeng Nabi. Terus delok wajahnya bapaknya dadi putih. Artinya apa? Jenengan sholawat itu sepele, tapi pahalanya besar. Maka mulai sekarang Bapak Ibu nggih ojo ngremehno sholawat. Daripada jenengan nyanyi, rajin maca Allahumma sholli ala Muhammad.
saya rasa itu cukup Bapak Ibu yang dirahmati Allah nggih. Jangan pun kipas-kipas gitu nggih. Supaya kita semua jaga barokah, mari kita berdoa supaya kita berkah ini buat kampung kita semuanya nggih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya, Sumahilah khususan warga kirim penganti jamaah LAI barakallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami sehat walafiat ya Allah, jadikanlah sehat kami barokah ya Allah, jadikanlah dengan sehat ini kami rajin ibadah ya Allah, kami rajin sholat ya Allah, kami rajin ngaji ya Allah, kami rajin menjadi manfaat bagi lingkungan di sekitar kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah umur kami barokah ya Allah, jadikanlah setiap aktivitas kami menambah pahala ya Allah, jadikanlah setiap aktivitas kami menghapus dosa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kampung kami kampung yang barokah ya Allah, jadikanlah tetangga kanan kiri kami tetangga yang barokah ya Allah, dan jadikanlah kami semuanya ini nanti berkumpul bersama-sama di surga terbaikmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah Indonesia ini negara yang barokah ya Allah, jadikanlah Indonesia ini negara yang aman, tentram, damai dan sentosa ya Allah, jadikanlah Indonesia ini terhindar dari musibah-musibah dan bencana ya Allah. Jangan sampai ada penyakit-penyakit seperti Covid lagi menimpa Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah para pemimpin kami, para pejabat kami, para menteri kami, DPR kami, presiden kami menjadi para pejabat yang amanah ya Allah, menjadi pejabat yang jujur ya Allah, yang dengan keputusannya itu untuk kepentingan rakyatnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, tolong jaga keluarga kami ya Allah, tolong jaga rumah tangga kami ya Allah, karena kami tidak mampu menjaga keluarga kami selama 24 jam ya Allah, maka kami serahkan penjagaan pengawasan keluarga kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak khawatir terhadap masalah yang ada di depan kami selama Engkau masih bersama kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rizkimu ya Allah, jadikanlah rezeki kami cukup ya Allah, dengan rizkimu bisa mendidik istri dan anak kami soleh-soleha ya Allah, dengan rizkimu mencukupkan kami untuk berangkat umroh dan haji ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu, kami mohon belas kasihmu, kami mohon perlindunganmu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arzuq ummat sayyidina Muhammad, Allahumma shrih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir bi syafaati Rasulillah, bi syafaati Rasulillah, bi syafaati Rasulillah. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina fil Filastin, Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina fi Sumatra ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma ja'alna ziyaratal Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk bisa ziarah umroh dan haji di Mekah dan Madinah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakatil Fatihah.